masuk atau ada yang sakit, apakah hadir semua? Coba ya, instruksi terlebih dahulu. Yang pertama, ya, oke, semuanya masuk semua ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doa. Oke, baik, di sini kita akan melanjutkan pembahasan yang pertemuan kemarin. Kita akan membahas tentang sholat berjamaah ya. Sudah kelihatan kan di papan tulis itu ada tentang sholat berjamaah. Nah, jadi itu waktu pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sholat fardu. Nah, sholat fardu itu apa? Sholat fardu itu sholat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Nah, sholat fardu sendiri itu ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sekarang kita tinggal membahas tentang sholat berjamaah yang ada kaitannya dengan sholat fardu. Nah, di sini ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu berjamaah? Ya, apa berjamaah itu apa? Iya, betul. Jadi berjamaah itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi dilakukannya itu bersama-sama, nggak sendirian. Jadi di sini itu yang dimaksud dengan sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, nggak boleh sendirian. Kalau sendirian itu berarti sholat sendirian gitu ya. Terus yang salah satunya itu menjadi imam dan yang lainnya itu menjadi makmum. Nah, terus hukum sholat berjamaah itu sendiri adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan karena pahala melakukan sholat berjamaah itu adalah salah dengan 27 derajat. Jadi kalau sholat sendirian itu kan pahalanya cuma 1, dan kalau sholat berjamaah itu sampai 27. Jadi kalian mau pilih sholat berjamaah apa sholat sendiri? Coba lebih milih sholat yang banyak pahalanya kan. Jadi sholat berjamaah terus ya. Terus sholat berjamaah itu tata caranya, cara sholatnya itu sama dengan kayak sholat fardu biasa, cuman dalam niatnya itu yang berbeda. Kalau sholat fardu yang dilakukan secara sendirian itu kan kayak semisal niat sholat subuh, niatnya itu kan sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, langsung lillahi ta'ala. Nah, kalau sholat berjamaah itu ada sendiri. Kalau misal kita menjadi makmum, niatnya itu berubah jadi gini, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi itu ditambah kata makmuman. Terus kalau jadi imam berarti tinggal diganti imaman lillahi ta'ala. Nah, sholat apa saja yang bisa dilakukan secara berjamaah? Coba siapa yang tahu? Ya, apa? Ya, betul, ada sholat fardu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus sholat idain, sholat idul fitri, sholat idul adha. Terus sholat Jumat, ya. Nah, terus dan lain sebagainya ya. Lalu syarat apa saja sih syarat ketika menjadi imam sholat berjamaah? Yaitu yang pertama, syarat menjadi imam itu harus memenuhi syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu sudah dibahas pertemuan yang lalu ya. Terus memenuhi syarat sah sholat itu juga sudah dibahas ketika pertemuan yang lalu. Lalu paham tentang tata cara sholat, kan udah pada tahu, pastikan sering sholat di rumah. Jadi jangan ya tahu
tahu sendiri lah. Terus yang selanjutnya itu fasih ketika membaca suratan Al-Quran, terutama dalam membaca surat Al-Fatihah. Jadi ketika menjadi imam itu harus fasih baca Al-Fatihahnya. Lalu yang selanjutnya itu ketika menjadi imam itu sebaiknya harus laki-laki. Nah itu kalian para cowok-cowok itu harusnya kalau itu menjadi imam ya, jangan sampai misal ketika ada cewek terus kalian cowok kok nggak mau jadi imam, itu jangan sampai. Harus mau kalau jadi imam, karena kalau semisal kok makmumnya perempuan ya, perempuan kalian semua perempuan nggak ada lakinya kan, nah itu boleh kalau kalian bisa jadi imam. Tapi kalau ada laki-lakinya yang bisa jadi imam itu yang laki-laki. Lalu selanjutnya itu dapat dilihat oleh makmum. Jadi itu ketika kita menjadi makmum, kita itu harus melihat imamnya itu sedang sholat. Jadi ininya harus kelihatan, jangan sampai nggak kelihatan gitu. Terus selanjutnya itu bukan orang yang sering melakukan dosa. Jadi kalau menjadi imam itu harus yang nggak sering melakukan dosa. Lalu ketika mau menjadi imam itu niatnya itu niat menjadi imam, jangan niat menjadi makmum ya. Terus ketika ada jamaahnya, terus ada beberapa orang yang misalnya pantas menjadi imam, nah itu kita menentukan seseorang yang pernah menjadi imam itu dilihat dari lebih alim tentang agamanya gitu. Kurang lebih begitu syarat menjadi imam sholat. Selanjutnya itu ada syarat menjadi makmum. Nah, syarat menjadi makmum itu apa aja? Yang pertama pastinya berdiri di belakang imam, nggak boleh di depan, nggak boleh kakinya nggak boleh di depan, nggak boleh di depan imam. Terus niatnya itu menjadi makmum. Nah, kalau menjadi makmum itu niatnya menjadi makmum dan niat menjadi imam. Terus mengikuti gerakan imam, nggak boleh mendahului gerakan yang imam. Nah, terus selanjutnya itu gerakan antara imam dan makmumnya itu sesuai. Terus syarat menjadi makmum selanjutnya itu berada satu tempat dengan imam, jangan di lain tempat. Ketika kamu imamnya di sini, kamu makmumnya malah di desa sebelah gitu. Itu nggak boleh. Terus selanjutnya itu ketika sebagai makmum itu tahu gerakan imam biar bisa mengikuti gerakan imam. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya makmum masbuk. Nah, di sini siapa yang tahu makmum masbuk itu apa? Ya, apa coba makmum masbuk? Ya betul, jadi itu makmum masbuk adalah makmum yang terlambat datang ketika sholat. Jadi itu ketika kita sholat, terus imam udah Allahu Akbar nih, terus udah baca Al-Fatihah, terus udah baca surat-suratan, terus kita baru datang, terus mendapati imam sudah mau ruku itu. Nah itu kita termasuknya dinamakan makmum masbuk gitu ya. Jadi kalau menjadi makmum masbuk itu terus kita nggak apa ya namanya, intinya kita nggak menaik imamnya itu ruku. Nah itu kita harus menambah rakaat di sholat kita di rakaat terakhirnya. Lalu selanjutnya ada hikmah dari sholat berjamaah. Hikmah dari sholat berjamaah itu ada banyak hikmahnya ya. Salah satunya yaitu kita memperoleh pahala atau kebaikan yaitu 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Nah, seperti yang ibu bilang di awal, kalau kita
sholat berjamaah itu kita mendapatkan 27 derajat. Nah kalau sendirian itu cuma mendapatkan 1 derajat. Lalu selanjutnya itu hikmah dari sholat berjamaah itu mempererat tali silaturahim antar sesama muslim, biar tali silaturahim tidak terputus. Terus menambah syiar Islam dan memakmurkan masjid. Nah itu gunanya sholat berjamaah itu, gunanya itu memakmurkan masjid, biar masjidnya itu nggak sepi, biar masjidnya tetap ramai dengan para jamaah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terus kalau hikmah sholat berjamaah bagi imam itu untuk melatih kedisiplinan atau tanggung jawab. Terus kalau hikmah bagi makmum itu melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpinnya atau kepada imamnya, gitu ya. Terus coba ibu mau sekarang kalian praktekin, ibu coba sini praktekin sholat berjamaah. Ibu minta 2 orang buat masuk ke sini. Nah jadi itu, nah nih ibu mau gambarin contoh-contoh barisan dalam sholat berjamaahnya. Jadi itu ini ada contoh ya. Ini gambarin contoh barisan ketika sholat berjamaah. Ini yang ibu asir itu yang menjadi imam. Nah, kalau makmumnya cuma 1 orang, itu posisinya itu di sebelah kanan imam, tidak kayak ini, di sebelah kanannya imam. Terus kalau makmumnya 2 orang, itu di belakang imam persis, jadi makmumnya itu di belakang imam, jangan di sampingnya makmumnya 1 orang. Terus kalau makmumnya 3 orang, itu di belakang imam semua, dan turun berurutan. Nah, terus kalau makmumnya lebih dari 3 orang, kalau lebih dari 3 orang itu kan gini ya, berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ini kan kalau misalnya laki-laki semua. Nah sekarang kalau ada makmum perempuannya itu gimana? Nih, ini imam. Terus ini makmum lakinya. Wah, makmum perempuannya di mana? Makmum perempuannya itu di belakangnya makmum laki-laki. Jadi di sini agak diberi jarak. Ini makmum perempuan, ini makmum perempuan ya. Ini makmum laki-laki. Nah, kurang lebihnya gitu gambaran barisan dalam sholat berjamaah. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan apa enggak? Paham semua ya? Ya. Jadi tadi apa ya? Tadi itu jelasin apa tentang sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang lebih dari 2 orang atau lebih. Terus syarat menjadi imam itu tadi juga ibu jelasin ya. Terus syarat menjadi makmum juga ibu udah jelasin, bisa kalian baca sendiri di buku. Nah, oke. Nanti itu yang mau ditanyakan lagi. Jika nggak ada, kalian kerjakan soal di buku itu halaman tidak ada yang ditanyakan lagi, itu tutup pertemuan siang hari ini. Mari kita bersama-sama membaca